a clock? I have a great idea. What is Kiki doing? Let's go find out. Okay. Ooh. Yeah, I'm Kiki the clock. Tick tock, tick tock. Let's play the clock game together. That'll be fun! Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick. Clock, tell me what time is it now? Where is the shorthand? Check it now. 8, Where is the longhand? Check it now. 12, tick tock, 8 o'clock. Oh, it's time to get up. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick. Clock, tell me what time is it now? Where is the shorthand? Check it now. 12, Where is the longhand? Check it now. 12. Tick tock, 12 o'clock. Yeah, it's time for lunch. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick. Clock, tell me what time is it now? Where is the shorthand? Check it now. 4. Where is the longhand? Check it now. 12. Tick tock, 4 o'clock. It's time to play. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick. Clock, tell me what time is it now? Where is the shorthand? Check it now. 8. Where is the longhand? Check it now. 12. Tick tock, 8 o'clock. It's time for bed. Good night. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome for today's class. And how are you, my friends? I hope you are happy, healthy, and have a good day. Yeah, today we are going to talk about telling time, atau kita akan belajar bagaimana cara membaca waktu atau jam. Dan setelah kita mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa untuk membaca jam sesuai dengan konteks penggunaannya. Ya, baiklah teman-teman, sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita lihat clock song berikut ini. Ticky ticky tick a tock, ticky 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 tick a tock, ticky 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 tick a tock. What time is it? Tock. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, tick tock. 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, tick tock. 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, tick tock. 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, tick tock. Ticky 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 tick a tock, ticky 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 tick a tock, ticky 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 tick a tock. What time is it? Faster! 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, tick tock. 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, tick tock. 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, tick tock. 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, tick tock. Ya, setelah kita menonton video clock song, mari kita lihat di sini saya punya jam ya. Di sini ada gambar jam, yaitu jam
dari jam 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 12. Ya, yang pertama kita akan belajar mengenai pembagian waktu. Ya, untuk pembacaan waktu itu biasanya ada yang menggunakan 12 jam dan ada juga yang menggunakan 24 jam. Kalau 12 jam, kita mengenal yang namanya IM dan IM. Ya, apa itu IM? Ya, IM adalah penyebutan jam yang kita gunakan ketika menyebutkan jam dari pukul 00.01 malam ya sampai jam 12 siang. Contohnya, ketika kita menyebutkan waktu jam 7 pagi, kita bisa menuliskannya dengan at 7 AM. Kemudian yang kedua, kita menggunakan PM. Ya, kapan kita menggunakan PM? PM yaitu digunakan ketika untuk menyebutkan jam dari pukul 12.01 siang sampai jam 12.00 malam. Contohnya di sini, ketika kita menyebutkan jam 20 malam, kita bisa menuliskannya dengan 8 PM, ya. Baiklah, setelah kita mengetahui pembagian waktu, yang berikutnya kita akan belajar membaca jam menggunakan o'clock, past, dan to. Ya. Baiklah. Di sini kita menggunakan o'clock. O'clock itu digunakan ketika kita ingin menyebutkan waktu tepat. Contohnya di sini, ketika kita ingin menyebutkan waktu jam 8.00, kita bisa menggunakan atau menyebutkan sebagai 8 o'clock. Jadi o'clock itu kita gunakan ketika jam tersebut waktunya tepat atau jarum panjang ada di angka 12. Jadi misalkan jarum panjang angka 12, jarum pendek angka 1, berarti kita bilangnya 1 o'clock. Jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12, berarti itu 2 o'clock. Jadi o'clock digunakan ketika kita ingin menyebutkan jamnya tepat atau 00 belakangnya ya, kita pakai o'clock. Ini contoh berikutnya lagi di sini, misalkan ada jam 9.00, kita menyebutkan sebagai 9 o'clock. Oke, apakah sudah paham untuk penggunaan o'clock? Ya, kalau sudah paham, berikutnya kita akan belajar mengenai penggunaan pas atau lebih. Jadi silahkan kita lihat di sini ya, yang warna putih di sini. Untuk penggunaan pas itu ketika jarum panjang berada di antara jam 12 sampai jam 6. Jadi kalau jarum panjangnya di antara ini, kita menyebutkannya atau membacanya menggunakan pas. Contohnya di sini ya, contohnya ada jam 1, berarti jam 1 jarum pendek di angka 1, kemudian jarum panjang di angka 2 karena jam 1 lebih 10 menit ya. Ingat kalau jarum panjangnya di angka 12 dan 1 kita pakainya pas ya. Kemudian untuk membaca jam itu yang kita baca menitnya dulu, kemudian baru jamnya. Contohnya di sini ada jam 1 lebih 10 menit. Berarti yang kita baca dulu menitnya. Di sini menitnya berapa? 10 ya, 10 menit. Kemudian kita tulis pas 10 menit 10, kemudian pas jamnya berapa? 1 atau 10 menit lebih dari jam 1 atau kita baca jam 1 lebih 10 menit. Ya, contoh yang kedua di sini ada jam 3 lebih 25. Berarti angka jarum panjangnya di angka 5, jarum pendeknya di angka 3. Dan ingat ketika berada di angka 12 sampai angka 6 kita pakainya pas kan ya. Ya, berarti kita sebutnya menitnya dulu berapa?
25 ya, berarti 25 past 3. Ya, jadi kalau jarum panjangnya di antara 12 dan 6, kita pakainya pas ya. Jadi misalkan jarum pendek di angka 3, jarum panjang di angka 1, berarti kita pakainya pas ya. Dan dalam penyebutan itu menitnya dulu, berarti kalau di angka 1 lebihnya berapa? 5, berarti 5. Jarum panjang di angka 3, 3, berarti 5 past 3. Oke, sudah paham untuk yang pas? Kalau sudah paham, kita ke materi berikutnya, yaitu to. To itu artinya menuju atau kurang. Ya, jadi kalau yang pakai to itu jarum panjang di antara angka 6 sampai ke angka 12. Ini yang warna merah, kita pakainya to. Ya, contohnya di sini ya, contohnya itu misalkan jam 7.50 ya. Dalam membaca pembacaan itu menuju jam berikutnya itu kurang berapa menit. Jadi ini menuju ke jam berikutnya kurang berapa menit. Ini kan menuju jam berapa ini? Jam 7.50. Jam 7.50 sama dengan kan berarti ini menuju jam 8 ya. Iya. Setelah jam 7 kan jam 8. Berarti ini menuju jam 8 kurang berapa menit? 10 menit. Ya kan? Kalau 7.50 berarti kan di sini di angka 10 ya jarum panjangnya. Berarti ke jam 8 kurang 10 menit. Berarti kita sebutkan kurangnya berapa? 10. Berarti di sini 10. Ya. Kemudian di sini ya, jam berikutnya setelah jam tersebut. Berarti setelah jam 7 jam berapa? Jam 8. Ya. Logikanya ya, kalau jam 7.50 itu sama dengan jam 8 kurang 10 menit. Jadi kurangnya kita tulis depan seperti biasa. Kalau nulis jam kan menitnya dulu. Menitnya kita tulis depan, baru kita nulis jamnya. Contoh lagi ya, biar kita paham. Misalkan lagi di sini ada jam 5 ya, jam 5.40. Jam 5.40 kan sama dengan itu jam 6 kurang 20 menit kan? Ya. Jadi kita tuliskan depannya dulu, menitnya dulu, berarti kurang berapa? Kurang 20 menit. Kita tulis 20 menitnya menuju atau to jam 6 ya. Kalau 5.40 kan sama dengan jam 6 kurang 20. Jadi jam 6-nya kita tuliskan di belakang. Jadi kalau ingat ya, saya ulangi lagi, kalau pas itu yang ini, yang putih menunjukkan lebih. Kalau yang to itu menunjukkan kurang, dari angka 6 ini yang warna merah sampai 12. Ya, ini udah paham? Nah, kalau paham, yang kita belajar yang berikutnya lagi, yaitu penggunaan a half dan a quarter. Apa itu a half? Ya, a half itu penyebutan jam, itu yang menunjukkan setengah jam atau 30 menit. Ketika jarum panjang di angka 6 ya. Jadi kalau kita menyebutkan jam, contohnya di sini jam 8.30. Kan berarti jarum pendek di angka 8, jarum panjang di angka 6. Kalau kita menyebutkan setengah jam atau 30 menit, kita bisa pakainya a half, setengah ya. Jadi ini kan jam 8.30. Jadi di sini, di tengah-tengah ini. Kalau di sini kita bisa pakai pas, bisa juga pakai to. Coba sekarang kita pakai pas ya. Berarti ingat seperti biasa kalau nulis jam, kita sebutkan menitnya dulu. Berarti kita sebutkan 30-nya dulu ya, a half atau 30. Karena di sini kita bisa pakai pas, karena di tengah-tengah ya, kita pakai pas, a half atau 30 pas jam 8 ya. Dan yang berikutnya kita latihan pakai to. Nah, sama ya, a half, karena di tengah bisa, berarti bisa pakai pas, bisa pakai to.
Nah, di sini yang bedanya. Karena to kan menuju atau kurang, berarti jamnya ke jam berikutnya. Nah, ini jam 8, berarti jam berikutnya jam berapa? Jam 9, kan? Ya. Ini berarti a half to 9, atau setengah jam menuju ke jam 12. Jam 9 ya. Jadi kalau di sini kan to berarti menuju ke jam berikutnya. Jam 8.30 atau setengah 9 itu sama dengan jam 8.30 atau setengah 9. Ketika kita bilang setengah 9 itu kita menyebutkan dengan a half to 9 atau 30 to 9. Kan kalau menyebutkan jam ini kan bisa jam 8.30 atau kita bisa menyebutkan sebagai setengah 9. Ketika jam 8.30 berarti kita bacanya a half past 8 atau 30 past 8. Tapi kalau ini kita baca setengah 9 kan itu jam berikutnya setelah jam 8 ya. Berarti kita bilangnya a half to 9 atau 30 to 9. Oke, sudah paham teman-teman untuk a half? Ya, kalau sudah kita belajar yang berikutnya. Ini ada contoh satu lagi ya. Jam 1.30. Berarti ini 1.30 kita bilangnya a half past 1 atau 30 past 1, atau kita menyebutkan juga bisa pakai setengah 2. Berarti a half to 2 atau 32 to setengah 2 ya. Kalau pakai itu ingat yang jamnya kita ke jam berikutnya. Oke. Setelah kita belajar a half, yang berikutnya ada a quarter atau seperempat jam. Ya, seperempat itu bisa kita baca ketika jarum panjang di angka 3 atau angka 9. Itu berarti seperempat jam. Contohnya di sini ketika saya punya jam 12.15. Kalau jam 12.15 itu berarti jarum panjang di angka 3, jarum pendek di angka 12. Nah, kalau angka 3 di sini kan seperempat jam, berarti kita menyebutkan a quarter. Ingat ya, kalau di sini dari angka 12 sampai 6 itu kita pakainya pas ya. Kalau dari sini ke sini nih, kalau dari sini ke sini kita pakainya to. Ya, ini masih kita gunakan. Berarti kalau jam 12.15 kita bilangnya a quarter atau seperempat jam past 12. Atau jam 12 lebih seperempat, karena di sini kita pakainya pas ya. Atau seperempat itu kita bilangnya juga 15 menit atau 12.15. Kita bisa menyebutkan sebagai 15 menit past 12 ya. Yang berikutnya juga saya punya contoh jam 2.45. Kalau setelah jam 6 ke jam 12 kan kita pakai to atau pas? To ya, kalau di sini pakai pas. Nah, jam 2.45 itu kan sama dengan jam 3 kurang seperempat. Berarti kita sebutkan menitnya dulu a quarter to 3 ya. Kan ini sama dengan jam 3 kurang seperempat, makanya di belakangnya itu ke jam berikutnya setelah jam 2 yaitu jam 3. Atau selain a quarter kita bisa menyebutkan juga 15 to 3. Oke. Baiklah, apakah teman-teman sudah paham mengenai bagaimana cara membaca jam? Ya, kalau sudah jelas semuanya, mari kita latihan soal ya, supaya kita lebih paham. Oke, teman-teman, di sini saya punya tabel tentang daily activities ya. Oke, silahkan teman-teman nanti membuat tabel seperti ini dengan mengisikan daftar aktivitas kalian dari bangun tidur sampai kalian tidur lagi. Contohnya ini ada aktivitas misalkan
Time, waktunya itu pukul 5 pagi, aktivitasnya wake up atau bangun tidur. Kemudian di bawahnya nanti kalian bisa sesuaikan nomornya sebanyak dari aktivitas yang kalian lakukan pada pagi hari. Contohnya di sini bangun jam 5. Di sini aktivitasnya wake up atau bangun pagi. Kemudian misalkan 05.15 itu kalian mandi, take a bath, dan seterusnya. Di sini sampai misalkan terakhir nanti kalian tidur itu misalkan jam 10 malam atau jam 22 atau jam 10 PM. Di sini misalkan go to sleep atau go to bed ya. Di sini jumlahnya kalian sesuaikan dengan aktivitas yang kalian lakukan dalam satu hari tersebut. Kemudian kalian di kolom aktivitas kalian tuliskan aktivitas apa yang kalian lakukan. Misalkan ada mandi, makan, dan bermain, mengerjakan tugas, mengikuti pelajaran daring, dan seterusnya. Untuk waktunya ini harus berurutan. Jadi misalkan jam 5, 5.15, jam 6, jam 7, jam 8, 8.15, jam 9, dan seterusnya harus berurutan waktunya ya. Karena ini kita belajar mengenai daily activities atau kegiatan sehari-hari. Baiklah teman-teman, apakah sampai sini jelas dengan tugasnya? Ya, kalau sudah jelas, I think that's all for today. Thanks for your attention and see you next week. Stay healthy, keep learning, and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.